Selamat pagi, sudah bangun, sudah cuci muka. Kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM dari Christ Brand Ministry Jakarta, Indonesia, dengan saya tentu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan. Wow, saudaraku, setiap pagi betapa indahnya ketika kita menikmati Amsal. Banyak Tuhan bukakan, menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Dan saya beritahu, orang yang suka baca firman, wajahnya pun pasti lebih segar. Ini obat awet muda dan membuat kita sepanjang hari kuat dan lebih berhikmat. Hari ini tanggal 22, saudaraku, saya bagikan rema untuk semua, yaitu dari pasal 22 ayat 3. Dikatakan seperti ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saya mengenal seorang gadis. Dulu, saudaraku, ayah ibunya bercerai. Sehingga gadis ini ikut ibunya, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Lalu mereka mengalami gangguan ekonomi. Sehingga anak ini ketika dia sekolah, pas dia ada bekerja, semacam kuliah kerja nyata PKL, dia masuk di hotel, saudaraku. Lalu di hotel itu dia diajak untuk kerja. Dia nggak ngerti karena ditawarkan uang. Dia tidak tahu bahwa dia akan dijadikan semacam wanita, ya, penari yang tidak baik. Lalu dia tadinya anak Tuhan, datang ke saya memberitahu, saya kasih tahu, jangan. Tapi enggak kok tante, ini hanya ini aja kok, melayani, misalnya melayani tamu, ini. Iya, tapi itu kamu nanti di situ akan terpancing. Banyak om-om senang, hidung belang datang ke situ. Kan anak Tuhan gak mungkin bekerja di tempat yang mengandung resiko jahat seperti itu. Lebih baik tinggalkan. Saya sudah banyak mendengarkan konseling dari orang, bagaimana seseorang jatuh ke lesbian, jatuh ke gay, jatuh ke pelacuran, akibat menganggap dirinya tadinya mampu. Enggak kok, enggak mungkin saya. Nah, ini yang dikatakan Alkitab ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi ia. Kalau kamu anak Tuhan harusnya bijak. Apa sih artinya bijak? Bijak dikatakan dia mampu mengambil keputusan secara tepat, langsung atau tidak langsung, dan adil dan objektif, itu saudaraku. Jangan kita karena kita rasa melayani di gereja, rasa berdoa, lalu masih anak muda, apalagi orang tua mengizinkan. Aduh, anak saya bilang ngekos aja, saudaraku. Bagi saya seorang anak perempuan harus dijaga, ya, keperawanannya. Makanya saya tidak izinkan anak saya ngekos. Bukan berarti menyalahkan orang-orang yang kos semua, saudaraku. Artinya ini suatu upaya. Iblis akan mengejar orang-orang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang polos, orang-orang yang benar untuk menjatuhkannya. Awalnya kelihatan enak dan nikmat. Jadi orang bijak harus memiliki kemampuan membedakan, memiliki suatu penilaian yang benar dan tepat, ya. Bijak ini juga suatu sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang dilihat. Saya begitu melihat
wah ini marah bahaya. Biarpun imanku kuat, saya tahu ini pergaulan orang-orang merokok, pergaulan orang-orang yang ngisap, nyabu. Lebih baik saya tidak bergaul dengan mereka. Saya tinggalkan pergaulan yang seperti itu. Ada dulu teman saya pergaulan yang suka main kartu, main judi. Saya tinggalkan, saudaraku. Karena walaupun saya suka berdoa, bisa aja kita bilang, oh nanti saya doakan, nanti mereka bertobat. Ada banyak anak gadis atau pemuda-pemudi mencari pasangan dengan alasan entar saya tobatkan. Akhirnya dia yang terbawa. Nah, ini yang dikatakan. Oleh karena itu saudara, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Hati-hatilah Bapak Ibu, jaga anakmu dengan baik. Jangan sampai di rumah mereka tidak mengalami kenyamanan sehingga terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Walaupun kita sudah ingatkan, karena dia merasa tidak nyaman di rumah, dia akan bergaul dengan pelacur, bergaul dengan pemakai narkoba, bergaul dengan orang-orang bebas. Dan saat ini saudaraku, banyak saya layani, ada beberapa wanita yang jatuh ke lesbian hanya karena dia pertama-tama didekati dengan penuh kasih sayang. Lalu dia membandingkan di rumahnya, di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Setelah mulai nyaman dimanjakan oleh pasangan lesbian ini, kemudian si lesbian mulai mencengkeram dia, menjadikan dia korbannya. Dan setelah itu dia tidak bisa lagi keluar. Dia mengancam dan dia meninggalkan keluarganya, pergi menghilang. Demikian juga korban-korban gay, selalu seperti itu. Selalu dipaksa pasangannya meninggalkan keluarganya, saudaraku. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Iblis selalu memiliki cara licik untuk mengikat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Oleh karena itu, bergaullah dengan firman Tuhan, bergaullah dengan kebenaran, maka engkau mampu membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak, mana yang akan membawamu ke celaka, mana yang membawamu naik untuk beruntung. Saudaraku, inilah firman yang bisa saya bagi untuk saudara. Jika saudara terberkati dengan Amsal ini, renungkan kembali dan tonton di YouTube. Klik Christ Bride Ministry, subscribe, dan juga saudara share. Terus kita bersuka cita membagikan firman Tuhan kepada orang lain melalui share, ya. God bless you.